Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, ini masih satu yang ikut join, jadi untuk hari ini kemarin nggak ikut ya. Ini dari Januar, benar ya dari Yumedia ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Aditya Dwi Rahman, saya dari Ponorogo, Jawa Timur. Hari ini saya akan mengajarkan pembuatan flyer, tapi sebelum itu saya ulas kembali bagaimana apa namanya mengenai pembuatan kartu nama kemarin. Jadi kemarin itu kita sudah buat kartu nama, tetapi belum selesai ya. Jadi untuk pembuatan kartu nama ini sendiri sebenarnya dikatakan mudah. Nanti setelah kita membuat kartu nama akan kita lanjutkan dengan membuat sebuah flyer atau katakanlah di sini adalah sebuah brosur yang sering digunakan untuk para pelaku usaha ataupun mungkin apa namanya ataupun yang lain untuk digunakan untuk sebagai sarana promosi seperti itu. Oke, sebelumnya kita lanjutkan dulu di bagian ini. Eh, Sama seperti sebelumnya, apa namanya? Untuk kali ini saya tetap menggunakan Corel, jadi sama. Kita fokuskan dulu di Corel. Yang belum join silahkan untuk join dulu. Oke, sambil menunggu yang lainnya. Oke, jadi untuk kali ini kemarin kita sudah buat latihan kartu nama seperti ini. Oke, kartu nama ini digunakan untuk ini ya, ya sebagai sarana kita di dalam oh belum. Oke. Nah, jadi gini, untuk kartu nama ini sendiri kemarin sudah saya buat dengan ukuran sambil yang masuk baru-baru ya, satu orang. Nah, jadi gini untuk pembuatan kartu nama ini saya menggunakan ukuran 10 kali 6 cm. Nah, jadi kalau kartu nama itu kan sebenarnya ada berbagai ukuran. Nah, kemarin itu saya buat untuk menjadi ukuran 10 kali 6 cm. Nah, 10 kali 6 cm itu sendiri saya dapatkan ketika ini dengan cara melihat yang ada di sini. Ada tulisannya object size di sini. Nah, ini adalah patokan saya untuk membuat ukurannya. Jadi begini maksud saya. Nah, di sini adalah pembuatan kartu nama. Nah, kartu nama ini saya buat ukuran 10 kali 6 di atas kertas A4. Nah, jadi maksud saya begini. Jadi dalam satu kertas A4 itu, jadi bisa muat mencapai sampai berapa kartu nama. Ya, yang ini bisa dikatakan adalah sebuah penghematan penghematan ini. Penghematan sebuah penghematan ini apa namanya? Bentar, saya dulu. Copy saya ini belum bisa masuk. Sebentar, nggih. Sebentar. Enggak, belum bisa.
Oh, ini. Oke, silahkan masuk melalui link yang saya share itu ya. Saya update dulu. Halo semuanya, selamat pagi. Yang baru masuk, nah, ini udah beberapa nih. Fajri itu siapa ya? Oke, sudah saya lanjutkan. Safety admission. Oke. Oke, sudah semua. Ya, sebenarnya saya diam. Bentar. Saya update semua. Oke, mic saya nggak mati ya. Jadi ini tetap masih ada suaranya. Oke, saya lanjutkan di sini. Saya lanjutkan di sini. Jadi kemarin kita sudah buat kartu nama bagi yang belum tahu. Nah, kartu nama tersebut kita gunakan dalam ukuran 10 kali 6. Nah, jadi seperti ini jadinya. Nah, untuk lanjutannya itu nanti silahkan boleh ditambahkan. Mungkin di bawahnya sini bisa ditambahkan dengan apa namanya? Dengan informasi yang mungkin bisa valid, mungkin seperti nomor HP kalian ataupun dari ini. Apa namanya? Bisa dari ya, jadi kalau seumpama ini apa namanya? Jadi di bawah ini bisa ditambahkan nomor WA ataupun email ataupun yang lain yang berkaitan dengan perusahaan Anda ataupun yang berkaitan dengan pribadi Anda diri sendiri. Jadi kartu nama ini sangat dibutuhkan di dalam sebuah perusahaan ataupun sebuah usaha, unit usaha. Jadi seperti ini. Jadi hanya jadi seperti ini saja. Karena apa? Dilihat dari kartu nama ini kegunaannya, fungsinya juga sangat banyak sekali. Jadi apa namanya selain itu, jadi kemarin kita buat kartu nama itu masih dalam ukuran ini ya 10 kali 6. Jadi untuk ukurannya sendiri itu dia menyesuaikan. Maksudnya ya baik selamat datang yang baru datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang baru masuk bisa ngikutin ya. Jadi ini kemarin kita sudah buat kartu nama. Sekarang kita akan buat yang terbaru. Ini kita akan membuat flyer ya. Kita akan buat flyer. Jadi di sini yang baru join, apa namanya? Kita akan buat flyer. Flyer di sini atau bisa dikatakan adalah sebuah brosur, ya kan? Brosur di sini ukurannya ada banyak nih. Rata-rata mereka menggunakan ukuran A4 ataupun mungkin ukuran FB5 ataupun yang lain. Jadi berbagai ukuran. Nah, di sini saya akan menggunakan sebuah flyer ataupun brosur itu dengan ukuran A4 biar kita sama-sama enak ya. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin, kita klik dulu di bagian file. Ya, di bagian file ini silahkan dipilih yang new. Nah, oke. Gak apa-apa, nanti yang kemarin belum join nggak masalah, nanti saya share untuk videonya pembelajaran, nggak apa-apa. Untuk sementara ngikutin ini saja dulu, nanti digabungkan sama yang kemarin. Oke, gini ya, jadi saya ulangi juga, jadi kayak pengulangan ini, tapi nggak masalah. Nah, kita pilih new. Nah, di sini new ini adalah create new document. Nah, create new document ini ada berbagai apa namanya pengaturan di situ. Nah, berbagai pengaturan di situ kita gunakan yang pertama adalah name. Nah, name di sini digunakan untuk memberi nama file. Nah, filenya di sini adalah flyer ataupun brosur. Kita ketik saja di sini dengan tulisan flyer seperti ini, ya kan? Terus yang di bawahnya sini adalah preset destination.
Nah, preset destination ini merupakan warna, ya. Jadi kalau di dalam dunia ini desain grafis ataupun katakanlah di sini sebuah ini aplikasi pengolah digital, ya kan, aplikasi grafis pengolah digital, ya kan. Ini ada dua, CMYK sama RGB, ya kan. RGB itu adalah red green blue atau katakanlah di sini adalah warna dasar, warna primer, ya kan. Terus kalau default CMYK, CMYK itu cyan magenta yellow black. Nah, cyan magenta yellow black ini juga warna primer, cuma pemilihan warnanya dia adalah gabungan dari warna RGB itu tadi, red green blue, sorry, maaf. Nah, jadi perbedaannya bagaimana? Jadi kalau CMYK itu dia akan lebih banyak gitu. Tapi kalau red green blue dia nggak akan, dia banyak tetapi hanya beberapa saja yang ada di CMYK gitu, seperti itu. Jadi kita gunakan di sini aja lah, kita pilih custom aja, nggak usah dirubah karena dia akan otomatis kita memilih custom itu nanti akan otomatis dia ada customnya seperti itu. Nah, terus yang di sebelahnya sini adalah ukurannya, size-nya. Nah, size ini bukan size ini ya, maksud saya, ini size dokumen, bukan size gambar kita gitu. Dan ini, seumpama kita ingin buat sebuah brosur atau flyer, ukurannya itu adalah A4 seperti itu. Kita gunakan saja A4. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita ingin mencetak brosur A4 tersebut, dari percetakan itu biasanya mereka akan menanya kita ukurannya flyernya berapa, gitu biasanya gitu. Kita gunakan di sini, kita bilang A4 gitu. Nah, A4 itu nanti dia akan ditempelkan pada kertas A3. Nah, jadi kertas A4 itu bisa menjadi ditempel dicetak di dalam kertas A3 itu bisa menjadi banyak seperti itu. Jadi itu adalah sebuah sebuah penghematan lah, katakanlah penghematan dari sebuah ini biaya kita. Jadi nyetaknya itu kalau semakin kecil maka akan semakin banyak gitu. Tapi jangan kecil-kecil karena dalam brosur ini kan berfungsi untuk menyampaikan informasi beserta menyampaikan informasi ataupun beserta mempromosikan usaha kita atau apapun yang mengenai tentang kita seperti itu mungkin ya. Nah, di sini kita pilih saja ukurannya size-nya A4. Nah, sebenarnya size-nya di sini ada banyak ya kan. Kita bisa memilih. Nanti kalau belum ada yang punya Corel Draw itu bisa saya kirimkan linknya. Nah, jadi size-nya A4 ini ada banyak, size-nya itu ada banyak, cuma kita pilih A4 di sini. Nah, width sama height ini adalah pengukuran otomatis. Jadi otomatisnya di dalam dunia internasional ataupun di dalam ininya, itu width-nya itu lebarnya itu sekitar 21 cm ya kan, panjangnya itu 20 tingginya maksud saya, mohon maaf. Tingginya itu adalah 29,7. Jadi kalau kalian pilih A4 ataupun pilih yang lain F4 gitu ya. Nah, ini dia akan otomatis berubah ya kan. Nah, sebelahnya ini lagi itu adalah milimeter. Nah, milimeter ini adalah satuan kita, ya kan? Satuan yang kita gunakan apa? Nah, kalau untuk orang Indonesia itu lebih mudah menggunakan sentimeter. Nah, kita gunakan aja sentimeter di sini, ya kan? Jadi kalau kita ubah menjadi F4, ukurannya di sini akan ikut yang ada di sini, width sama height-nya ini akan ikut berubah. Kita gunakan aja di sini A4. Nah, seperti ini. Nah, kita pilih sentimeter untuk satuan yang lebih mudah, ya kan? Oke. Kalau sudah di bawahnya sentimeter tersebut, itu ada orientasi. Nah, orientasi itu hanya ada dua, ya kan? Potret sama landscape. Nah, perbedaannya bagaimana? Kalau potret itu yang lurus, yang berdiri tegak, ya kan? Kalau yang landscape itu yang miring seperti ini. Ya, bisa dilihat dari tampilan di monitor saya ini. Nah, seperti ini. Nah, terus yang di bawahnya sini adalah number of page. Nah, jadi gini. Jadi dalam Corel Draw itu kita bisa membuat lebih dari 10 ataupun semau kita, ya kan? Tapi semakin banyak page yang kita buat atau halaman yang kita buat, itu maka akan membuat ukuran Corel Draw tersebut atau project kita akan semakin besar gitu. Maka dari itu kita gunakan saja di sini adalah 1. Nanti kalau kurang itu bisa kita tambah. Nah, di bawahnya sini adalah primary color mode. Nah, primary color mode itu kan kita yang atas tadi preset destination ini kita pilih custom lah. Di bawahnya sini masih ditawarin lagi, ya kan? Nah, ditawarin lagi ini kita pilih apa? CMYK saja karena biar lebih banyak seperti itu. Nah, di bawahnya sini setelah primary color mode itu ada rendering resolution. Nah, rendering resolution ini adalah resolusi hasil gambar kita. Nah, maksudnya begini. Ketika gambar kita itu pernah melihat mungkin ya gambar yang ukurannya pecah, ya kan?
ketika di zoom gitu. Nah, itu resolusinya dia mungkin 96 ataupun 72, kecil istilahnya. Nah, tetapi ketika resolusi kita tinggi, ya kan, itu nggak akan pecah. Nah, kenapa seperti itu? Karena semakin tinggi resolusinya, maka ukuran gambar yang kita hasilkan, yang akan kita buat itu akan semakin besar pula, seperti itu. Dan ukurannya sama juga akan lebih besar gitu. Kita gunakan aja di sini adalah 150 yang berada di tengah-tengah, ya kan? Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Kita gunakan aja di 150. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik OK aja. Nah, terus fungsinya yang color setting, description, sama preview mode ini nggak perlu diperhatikan lagi. Maksudnya gini, preview mode ini adalah sebuah ini ketika kita nanti mengekspor gambar tersebut biar bisa dilihat tanpa melalui Corel. Katakanlah bisa dilihat di HP ataupun dilihat di komputer seperti itu. Jadi tanpa harus membuka Corel gitu. Jadi mengekspor istilahnya. Jadi habis ini saya ajarkan mengenai ekspor. Nah, kalau sudah color setting ini nggak usah diganti juga karena ini sudah otomatis karena kita sudah memilih primary color modenya itu yang CMYK. Description-nya juga nggak usah dilihat karena ini berkaitan dengan output-nya, output dan input-nya kita gambar kita itu nanti. Setelah itu kita pilih OK saja. Nah, kalau sudah kita pilih OK, maka kita akan masuk ke dalam tampilan Corel Draw seperti ini. Oke, bagi yang belum yang kemarin nggak masuk, nanti saya link videonya mengenai pembelajaran kemarin, pembuatan kartu nama. Sekarang kita fokus dulu mengenai pembuatan flyer di sini. Oke, pembuatan flyer tadi saya akan membuat ukuran A4. Nah, project saya ini kosong ya. Ini hanya sebagai preview saja. Ya, ini hanya sebagai preview saja. Katakanlah di sini kosong, ya kan? Nggak ada apa-apanya. Kenapa seperti itu? Karena di sini adalah preview mode. Nah, preview mode ini, ya kan? Terus setelah itu kita pilih, ini kosong, nggak ada apa-apanya. Ini hanya sebagai project dokumen. Jadi ketika saya seleksi itu nggak ada, ya kan? Saya klik itu nggak bisa, karena nggak ada apa-apanya di situ. Ini hanya sebagai kotakan ini sebagai acuan kita. Oh, project dokumen kita ini adalah sebuah bentuk kertas A4 seperti itu. Nah, caranya kita bikin A4 itu dengan cara mengklik rectangle di sini, ya kan? Nah, ada dua cara. Cara mudah dan cara yang sulit. Nah, kalau cara yang sulit itu kita pilih ini, ya kan? Dikotakin seperti ini, dipas-paskan dulu, ditarik ke bawah sampai ke bawah ini titiknya ini. Nah, seperti ini. Nah, ini yang cara yang sulit, ya kan? Nggak akan sama ukurannya. Padahal kita pakai A4, ukurannya nggak segitu, nggak sama. Cara yang lebih mudah adalah dengan mengklik 2 kali pada rectangle tool. Itu. Kita klik 2 kali pada rectangle tool. Nah, seperti ini. Dia otomatis rectangle tool tersebut akan berada di posisi ini. Ukurannya akan sama dengan ini project kita, ya kan? Nah, seperti ini. Ukurannya akan sama. Nah, lalu setelah seperti ini, nah sekarang saya akan bikin flyer makanan, ya kan? Nah, flyer makanan ini kalau buat pembelajaran aja, sebenarnya di Google itu banyak. Nah, tetapi di sini saya akan menggunakan, ya nanti link Corel Draw-nya saya link ya, saya kirimkan. Oke, kita lanjutkan. Nanti kalau ada yang tanya, boleh nanti tanya setelah ini selesai pembuatannya. Kita lanjutkan dulu. Nah, jadi seperti ini. Untuk contohnya, itu nanti flyer itu kan di dalam, di dalam Google itu ada banyak. Kita boleh mencontohnya, ya kan? Terserah kalian. Tetapi asalkan contoh tersebut itu diperbolehkan untuk dipakai orang lain. Maksudnya, kita boleh meniru, tetapi jangan sepenuhnya meniru. Seperti itu. Atau katakanlah di sini, kalau metodenya itu adalah ATM, amati, tiru, modifikasi, seperti itu. Tapi saya akan menggambarnya terlebih dahulu dengan cara saya sendiri. Nah, di sini saya akan membuat sebuah flyer makanan, ya kan? Makanan burger di sini, seumpama nih. Nah, sebelum saya membuat flyer makanan, ya kan? Saya akan mengajari dulu ada teknik yang bernama penggabungan 2 objek. Ya, saya arahkan ke sini dulu. Ada penggabungan teknik 2 objek, ya kan? Penggabungan teknik 2 objek itu seperti ini. Syaratnya harus ada dua objek. Nah, seperti ini. Nah, saya ada 2 objek nih.
saya gandakan. Nah, untuk penggandaannya itu bisa menggunakan Ctrl D atau duplikat. Ataupun kita bisa menggunakan Ctrl C, Ctrl V seperti itu. Nah, berbedanya apa? Nah, Ctrl C, Ctrl V itu sama dengan copy paste. Kalau D itu duplikat, jadi saya menjadikan dua. Nah, untuk syarat Untuk syarat penggabungan dua objek ini adalah objeknya harus lebih dari satu. Nah, di sini saya punya dua nih, ya kan? Dua lingkaran semua. Nah, seperti ini. Nah, saya bedakan aja biar nggak bingung. Nah, satunya seperti ini, yang satunya adalah kotak seperti ini. Nah, dua objek seperti ini ya. Ini ada dua objek, maksud saya dua objek ini ada dua bentuk ya kan. Yang pertama ada ini persegi panjang, yang kedua adalah lingkaran. Itu ya. Nah, coba diperhatikan di sini. Nah, lingkaran dan persegi panjang tersebut ini caranya adalah harus kita seleksi semua. Nah, gitu. Nah, kita seleksi semua seperti ini boleh dengan cara diaktifkan dulu pada pick tool-nya. Jadi saya kalau kita mengedit itu kita aktifkan dulu pick tool-nya yang ada di sini. Oke. Pick tool yang ada di sini kita aktifkan. Setelah itu cara yang pertama adalah kita boleh seperti ini. Nah, ini boleh. Ataupun kita klik satu persatu dengan cara seperti ini. Tekan shift-nya, shift yang ada di keyboard itu, tekan shift. Setelah itu pilih objeknya, ada dua objek di sini ya kan. Kita klik satu. Nah, terus klik lagi. Shift-nya ditekan saja, jangan sampai dilepas. Terus klik satunya lagi. Nah, seperti ini. Kalau sudah, lepaskan shift-nya. Baru kalau sudah selesai diklik, baru dilepaskan shift-nya. Seperti itu, ya kan? Kalau sudah seperti ini, maka akan muncul di sini. Nah, ini adalah penggabungan dua objek. Atau dalam Corel itu kita kenal dengan dengan istilah shaping atau pembentukan dua objek ini nanti dua objek ini digabungkan akan menjadi objek yang berbeda-beda. Saya akan mengenalkan tiga saja karena di sini yang kita gunakan adalah tiga. Yang pertama adalah well. Nah, well ini adalah welding. Nah, mungkin pernah mendengar kata welding ya. Welding itu menjadikan satu. Jadi dua objek ini dijadikan satu objek seperti itu. Ketika saya klik well, nah dia akan menjadi satu seperti ini, ya kan? Nah ini adalah well. Nah, saya saya undo biar itu sebagai preview saja. Sorry, saya duplikat saja biar tahu perbedaannya. Nah, ada tiga nih. Yang pertama di sini tadi saya well. Nah, ini well. Ini yang well ya. Saya tuliskan saja. Nah, ini yang well. Nah, ini well. Menggabungkan. Nah, ini well. Nah, terus yang selanjutnya di sini ada trim. Nah, trim ini adalah memotong. Nah, perlu diperhatikan di sini. Jadi trimnya ini memotong terhadap apa? Seumpama nih, lingkaran terhadap persegi panjang. Nanti jadinya seperti ini. Yang saya klik dulu yang mana? Seumpama yang lingkaran dulu saya klik, setelah itu saya tekan shift, saya pilih yang persegi panjang seperti ini. Lalu saya klik trim. Nah, ini. Nanti jadinya akan seperti ini. Ini yang trim, ya kan? Nah, beda lagi nih. Saya ulangi ya, saya undo. Kalau yang saya klik dulu adalah yang ini, shift-nya tetap sama, ditekan. Nah, terus saya klik yang persegi panjang dulu, shift-nya ditekan, terus saya klik yang lingkaran, nah, baru dilepaskan shift-nya, jangan ditahan dulu. Terus, pokoknya kalau sudah menseleksi kedua objek ini, ya kan, itu nanti silahkan dilepaskan shift-nya. Nah, baru itu setelah itu saya klik trim. Nah, jadinya akan beda perpotongannya. Nah, seperti itu. Tahu ya, jadi. Nah, kalau saya klik yang ini dulu, shift, diklik objek yang kedua atau persegi panjang di situ, terus kita aktifkan yang trim. Nah, jadinya seperti ini. Ya kan? Ini yang trim. Nah, saya kasih keterangan juga di sini. Nah, trim ya. Nah, ini perpotongan. Trim ini maksudnya perpotongan. Jadi hampir sama dengan cut kemarin. Nah, yang terakhir adalah intersect. Nah, intersect ini gini, mengambil bagian objek di antara perpotongan dua objek. Nah, jadi yang saya ambil itu nanti adalah yang ini. Ini adalah intersect yang selanjutnya yang kita pelajari. Nah, caranya sama juga. Kita klik dulu, pakai shift, ataupun langsung gini juga boleh. Bebas. Nah, yang selanjutnya adalah intersect ini. Nah, ini adalah
mengambil objek di antara perpotongan dua objek. Jadi nanti yang jadi ini. Dan menciptakan objek yang baru. Nah, perpotongannya kan coba diperhatikan. Perpotongannya kan ada di sini antara segi panjang ini dengan ini. Perpotongannya ada di sini. Bentar ya. Nah, perpotongannya ada di sini. Nah, gitu. Jadi dia menciptakan objek baru di situ. Itu adalah fungsi dari intersect. Nah, fungsi ini benar-benar kepake, ya kan? Nanti setelah saya bikin flyer ini akan menggunakan fungsi yang ada di sini, shaping ini, ya kan? Nah, intersect ini juga biasanya digunakan untuk pembuatan pembuatan mata ataupun ini. Kalau semua kita bikin karya seni nih, sama saya yang bikin mata. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, saya ingin mengambil hanya bagian ini saja. Itu sebenarnya boleh kita memakai trim, tetapi paling mudah adalah kita menggunakan intersect itu. Jadi kita gunakan intersect di sini, kita del yang lingkaran besarnya ini jadi sebuah mata. Ya kan? Ini adalah cara yang mudah. Nah, seperti ini, ya kan? Jadi intersect itu fungsinya seperti itu. Jadi mengambil objek, mengambil perpotongan objek di antara dua objek ini. Ya, saya del. Nah, kalau sudah seperti ini saya del. Nah, kira-kira itu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan ditanyakan di belakang. Kita lanjutkan pembuatan. Ini saya hapus juga. Kita lanjutkan lagi di ini ya, di pembuatan apa namanya? Flyer ini. Nah, flyer ini boleh lah mencontoh. Silahkan kalian buka Google nanti kalau semua ingin latihan di rumah, ya kan? Buka Google, setelah itu apa namanya dicari di situ apa namanya contoh flyer atau desain flyer itu boleh ada banyak di situ. Nah, ini saya buat sendiri aja. Nah, mungkin seperti ini. Nah, seperti ini. Saya ingin mengambil perpotongan ini, bagian ini saja, ya kan? Nah, saya ingin mengambil potongan itu saja. Bisa nggak? Bisa. Kita gunakan fungsi yang bernama intersect tadi. Nah, ini. Ini kita lingkarannya kita buang nih. Nah, jadi kan? Nah, seperti ini kira-kira. Nah, di sini saya belum mempunyai gambar burger nih. Nah, saya cari dulu gambar burgernya melalui Google. Saya buka Google ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, saya buka Google dulu. Burger, ketik saja. Mau cari apa di Google itu ada. Burger HD gitu aja. HD itu maksudnya ini ukurannya biar tinggi, high definition gitu maksudnya. Nah, kita cari di sini. Gambar, klik aja gambar di sini. Nah, untuk sebagai ini ya, kalau mau cari di apa namanya? Ini mau cari di apa namanya di Freepik ataupun penyedia gambar online yang lain itu boleh, ada banyak sebenarnya. Cuma kalau ingin cepat ya melalui Google saja gitu. Nah, contoh di sini kalau ingin mencari gambar yang ukurannya besar itu kita aktifkan di sini yang pertama fitur. Nah, fitur di sini ya kan. Fitur nanti kita klik di sini, dia akan muncul di sini ada ukuran, warna, hak penggunaan, jenis, waktu. Nah, ini kita atur. Nah, contoh di sini saya mengambil ukurannya yang besar. Kita klik besar. Nah, dia otomatis akan menfilter dan dia akan mencari, oh mana nih yang ukurannya besar. Nah, iya kan. Contoh nih, saya ngambil yang ini. Saya klik dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini masih loading ya, kalau tandanya seperti ini. Nah, kalau masih loading seperti ini, nah, kalau sudah nih, nah, kita klik kanan di sini, terus kita pilih Open Image in New Tab. Nah, ini kalau sudah selesai nih. Nah, tahu ini ukurannya besar apa tidak, kita klik di sini. Nah, ini besar ini, ya kan? Kelihatan enak, menggugah selera, ya kan? Nah, seperti ini. Terus kita pilih
aja di sini save image umpamanya nih. Nah, terus contoh nih, kita simpan di picture aja. Nah, kita simpan di D aja lah. Kita kasih nama burger di sini. Disimpan aja. Di save. Nah, otomatis dia akan. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, saya kan di sini kebetulan saya di sini ingin apa namanya menggunakan gambar burger ini secara utuh karena di sini kan burgernya bagus nih gambarnya ya kan. Kalau semua kita hanya membutuhkan apa namanya hanya membutuhkan burgernya saja. Nah, kalau kita membutuhkan hanya burgernya saja, itu boleh kita buka di sini. Kemarin yang ikut kelas saya kemarin, itu kita masukkan di sini adalah remove BG, ya, remove background. Nah, ini. Tadi dibuka di sini. Nah, kalau sudah di remove BG ini, ya kan? Nah, saya ingin bentar, saya buka dulu explore saya. Nah, di sini. Nah, semua ini burger ini. Kalau yang ingin lah ya, kalau yang ingin dihilangkan, kita tarik saja ke sini. Nah, ya kan? Dia masih ngupload nih, ditunggu aja. Nah, otomatis akan hilang, hanya ada gambar burgernya saja. Itu ya. Ini untuk yang kalau sudah selesai ya silakan di download gitu. Kebetulan saya di sini menggunakan gambar burgernya secara utuh. Nanti kalau utuh kan ya. Nah, kalau utuh kan dia seperti ini, ya kan? Nah, kalau yang saya hilangkan tadi, jadinya dia seperti ini. Nanti tinggal di-download saja ataupun download high resolution biar ukurannya semakin besar seperti itu. Paham ya? Oke, di sini karena saya sudah mendownload gambar burger, saya close saja. Nah, kita hapus saja ya. Saya close maksud saya, mohon maaf. Nah, kita zoom. Nah, di sini. Oke. Kembali lagi. Sekarang saya masukkan gambar ini. Kita mengimpor istilahnya. Kalau di dalam Corel itu kalau kita memasukkan gambar dari luar, nah gambar yang sudah jadi dari luar ke dalam Corel itu kita gunakan impor di sini. Nah, impor itu ada di mana? Impor itu ada di sini. Nah, di sini. File, impor. Nah, ini. Nah, ini cara yang pertama. Ada dua cara. Ada ini yang cara agak lama. Yang kedua adalah kita buka explore, file explore kita, ya kan? Atau file kita lah. Nah, burger, kita cari di sini burger, terus kita tarik ke sini. Nah, terus tarik lagi. Ini ditahan. Nah, ini jadi nih. Nah, ini adalah gambar burger kita. Nah, ini ya. Oke, yang tadi yang logout silahkan masuk lagi ya, karena saya menggunakan mode free di sini. Iya, sudah masuk nih di sini. Oke, kalau sudah masuk, ya kan? Nah, sama nih. Oke, kalau sudah seperti ini, terus saya tambahi hiasan di sini, semua nih. Saya tambahi lengkukan di sini. Nah, kemarin kita bikin kartu nama yang kemarin ikut, itu kita akan menggunakan Bezier. Di sini juga sama, kita akan menggunakan Bezier. Di sini saya akan membuat sebuah lekukan di sini. Caranya adalah seperti ini. Kita tentukan dulu gambar. Bezier ini hanya garis-garis lurus ya. Jadi hanya diklik satu kali saja. Klik, diklik di sini, terus tutup sampai ada tulisannya node di situ. Nah kalau nggak kelihatan saya zoom saja. Nah ini zoom ya. Bagi yang belum tahu ini zoom. Jadi untuk memperbesar ukuran. Nah seperti ini. Nah ini kan masih lurus nih bentuknya. Kita arahkan ke shape tool, ya kan? Kemarin kita sudah menggunakan shape tool. Nah, setelah itu kita klik di sini sampai ada tanda panahnya itu ini apa? Kayak ada huruf S kecil gitu ya. Ada lengkukan seperti itu ya. Nah, lengkukan di sini berfungsi untuk ini. Kita klik saja satu kali, klik di sini, ya kan? Nah, nanti di sini akan muncul. Nah,
ada convert to curve. Nah, kita pilih ini. Nah, nanti ada muncul tanda panah 2 seperti ini. Nah, ini kita tarik tengahnya saja. Kita arahkan posisinya persis dengan yang ini. Nah, seperti ini. Dia akan otomatis melengkung. Ya kan? Itu adalah cara melengkungkan Bezier. Nah, cara mudahnya seperti itu. Nah, terus yang bawahnya ini juga sama. Saya ingin lengkungkan. Klik just 1 kali aja. Jangan diklik 2 kali. Nanti kalau klik 2 kali, dia akan menciptakan poin yang baru. Nah, poin itu apa? Poin itu yang saya buat tadi. Ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Ya kan? Itu poin. Jadi kalau saya klik 2 kali di sini, nah, dia akan nambah poin. Nah, tanda ada poinnya itu apa? Tanda biru. Seperti ini. Nah, ini bisa kita delete pada keyboard del aja. Delete gitu. Nah, dia akan otomatis hilang. Jadi kita klik 1 kali saja di sini. Nah, baru kita aktifkan yang ini. Nah, ini kita lengkungkan di sini. Iya. Nah, seperti ini. Nah, yang bawahnya juga sama nih. Semua kurang naik. Nah, kita naikkan saja. Nah, untuk mengubah-ubah seperti ini, harus diingat, posisi saya yang saya aktifkan alatnya adalah di Shape Tool, ya kan? Nah, ini. Jangan di sini. Kalau Pick Tool ini nanti malah pindah. Itu, perbedaannya di situ. Jadi kemarin sudah saya jelaskan, bahwasanya untuk Pick Tool ini digunakan untuk memindah, menseleksi objek, ataupun mengubah ukuran objek. Nah, kalau yang Shape Tool ini digunakan untuk mengubah bentuk objek, ya kan? Nah, bentuk objeknya udah berubah nih. Nah, ya udah tinggal piano aja. Nah, ini bisa kita tarik nih. Ini panahnya juga sama, boleh ditarik satu persatu, bebas, tergantung dari kreasi masing-masing dari Anda mungkin. Nah, kalau yang logout silahkan di login lagi ya, nggak masalah. Oke ya, kalau sudah seperti ini, ya kan? Nah, udah jadi nih. Terus mungkin saya tambahin lagi di sini. Nah, saya tambahin lagi nih. Oke. Saya Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini saya gandakan menjadi 2. Saya naikkan 1 aja di sini. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, ini juga pakai, pokoknya ini ngatur ininya saja. Nah, ngatur panahnya ini. Disamakan lah bentuknya biar rapi gitu aja. Nah, kalau sudah seperti ini nih. Nah, contoh nih, sudah jadi. Nah, saya zoom out dulu. Saya zoom di sini, ya kan? Nah, sekarang saya kasih warna. Nah, untuk warna, ini nanti pembelajarannya ada sendiri ya. Jadi kalau mungkin ada lagi nanti akan saya kabarin. Untuk warna ini sebenarnya ada filosofinya ya kan. Untuk makanan itu paling enak dilihat adalah warna merah dan kuning. Ya kan? Kenapa seperti itu? Karena warna merah dan warna kuning itu terlihat lebih menggoda ya kan. Jadi ketika kalian mungkin melihat katakanlah di sini saya menyebutkan brand McDonald mungkin ya, pernah dengar McDonald. Nah, McDonald itu dia menggunakan logo warna kuning ya kan. Mereka menggunakan logo warna kuning. Nah, setelah menggunakan logo warna kuning, mereka itu background-nya adalah merah. Nah, jadi ketika orang melihat warna tersebut, mereka akan tertarik untuk membeli. Wah, enak itu kelihatannya seperti itu. Nah, ini juga sama nih. Saya akan menggunakan warna merah dan warna kuning di sini. Oke. Ada pemberian warna itu ada 2. Yang pertama, kemarin sudah saya ajarin, kita tarik seperti ini saja. Nah, warnanya katanya ada banyak. Mas. Ya benar, ada banyak di sini. Cuma pilihannya cuma ini saja. Nah, saya pindahkan dulu ya. Oke, warna di sini ada banyak. Nah, contoh nih. Caranya mungkin seperti ini. Nah, cuma ini saja kan. Sebenarnya ada banyak. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya seperti ini. Kita klik kiri tahan pada satu warna tersebut. Nah, ini yang saya maksud banyak. Warna merah itu lebih dari satu. Ada merah maron, ada merah ke kemerah mudaan, atau mungkin merah ke orange-orangean. Nah, ini terserah kalian mau pilih warna apapun itu. Di sini ada banyak. Silahkan dipilih satu persatu. Nah, contoh ini saya menggunakan merah-merah, warna merah yang ini. Kan? Nah, kalau sudah, bawahnya ini juga sama. Kuning juga sama. Diklik kiri tahan pada keyboard, pada touchpad kalian di laptop ataupun pada mouse. Nah, ini juga sama. Kita tarik saja.
Nah, seperti ini. Pemberian warnanya bebas, boleh ini ditarik, ini boleh, ataupun objeknya ini diklik dulu, baru dipilih warnanya. Nah, gini juga boleh. Terserah nanti seleluasanya kalian. Nah, seperti ini kan. Nah, ini contoh nih. Nah, kalau sudah seperti ini yang simpel ya flyernya ya. Terus bawahnya sini mungkin saya tambahin lagi menggunakan ini rectangle tool. Nah, seperti ini. Terus bawahnya sini juga sama, saya buat lingkaran lagi. Bentar ya, saya zoom di sini di bagian ini saja biar lebih fokus ke sini. Nah, seperti ini. Terus saya buat lingkaran lagi. Nah, terus saya potongkan di sini. Nah, seginilah kira-kira. Nah, ini saya tinggal dulu. Kira-kira seberapa ya? Ini aja. Nah, sini sama. Klik, shift, tekan, terus klik satunya lagi. Baru itu kita intersect. Ya, sudah jadi nih. Kita besarkan. Nah, dalam Corel itu membesarkannya hanya boleh ditarik dari pojok ini, 1, 2, 3, 4. Hanya 4 ini. Jangan dari atas, bawah, kiri, kanan, jangan. Nanti meletet hasilnya. Penyat istilahnya. Kayak gini. Kan nggak bagus juga dilihat. Nah, kita ini aja. Nah, ini akan lebih sempurna tariknya. Ya kan? Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Kalau sudah seperti ini, terus saya buatkan di sini sebuah frame mungkin ya. Nah, kita akan buat frame di sini. Frame-nya kira-kira segini. Oke, saya buat frame-nya di sini. Sebenarnya sini aja. Nah, perlu diperhatikan ini frame ya yang saya buat ya. Yang kotak ini adalah frame. Frame maksudnya fungsinya buat apa? Nah, oke. Frame di sini digunakan untuk ini. Saya ingin memasukkan gambar burger ini, ya kan? Ingin memasukkan gambar burger ini ke dalam frame ini. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi yang bernama power clip. Nah, power clip itu ada di mana? Ada di efek. Nah, caranya adalah seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah klik gambarnya dulu. Nah, sudah saya klik nih, sudah aktif. Ingat, tetap aktifkan di bagian pick tool-nya, ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, terus kita pilih efek. Nah, di situ dicari power clip. Nah, kalau sudah power clip seperti ini, kita pilih plus insert frame. Kita klik plus insert frame. Nah, nanti dia tandanya panah berubah. Tanda panah ini bermaksud adalah ini gambar ini mau dimasukkan ke dalam frame yang mana gitu. Saya masukkan ke dalam frame yang kotak ini. Nah, dia otomatis akan keluar. Dia akan otomatis akan masuk. Sorry, maaf. Nah, ketika ini saya kotaknya yang besar ini saya pindah, otomatis gambar yang di dalamnya akan ikut pindah gitu. Nah, sekarang saya akan mengedit ini. Nah, untuk mengeditnya, kan ini masih kurang enak dilihat kan, kalau seperti ini. Nah, sekarang saya akan mengeditnya, ya kan? Caranya adalah dengan klik kotak tersebut atau frame tersebut yang kita buat tadi, kita klik kanan, setelah itu kita pilih edit power clip. Nah, seperti ini. Terus kita perbesar aja sekalian sampai memenuhi frame. Nah, ini kira-kira. Ya kan? Nah, sampai kira-kira seperti inilah. Kita, kalau sudah seperti ini, ya kan? Kita klik bawahnya sini, ataupun klik di sini, finish editing this level. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti itu, nah, saya ingin gambar tersebut di bawahnya yang objek yang kita buat tadi. Ya kan? Nah, caranya adalah dengan ini, menurunkan satu level, menurunkan gambar ini di bawahnya ini objek yang kita buat ini. Nah, kan ada berapa objek ini? 1, 2, 3, ya kan? Sama ini juga, ini belum tak kasih warna. Contoh tak kasih warna sekalian aja. Sorry. Ini tak kasih warna ini. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, ini adalah yang selanjutnya adalah pemposisian. Nah, pemposisian. Jadi posisi gambarnya kan saya ingin berada di bawahnya, di belakangnya ini, ya kan? Caranya adalah dengan klik burger tersebut, ya kan? Kalau sudah diklik burger tersebut, terus
terus kita tekan pada keyboard itu tekan Ctrl, ya kan? Ctrl, terus dicari di keyboard PGDN atau pick down. Ctrl pick down. Nah, klik aja di situ, Ctrl pick down. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia berada posisinya. Nah, posisinya dia akan berada di bawahnya. Nah, seperti ini. Ya kan? Lebih enak dilihat. Ya kan? Wah, burgernya besar nih. Lebih menggoda, sama gitu. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, ya kan? Terus kita hilangkan warna outline-nya. Nah, kemarin kita sudah belajar juga. Jadi mode warna dalam Corel itu ada berapa? Ada 2, ada fill color sama outline color. Nah, di sini kita pilih. Nah, di sini kan fill color outline ini yang fill color itu ditandai, kita lihatnya dari sini, ya kan? Ya, sebentar ya. Nah, jadi gini. Nanti kalau ini fill ikutin saya aja, nanti saya pasti saya kasih tulisan ini. Nah, di sini nanti apa namanya? Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di chat aja ya, karena ini tak unmute, saya mute semua, jadi biar nggak rame gitu maksud saya. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, di sini itu ada 2 warna di dalam Corel, ada 2 mode warna. Yang pertama di sini adalah fill color. Nah, bisa diperhatikan di bawah sini ya. Nah, itu. Nah, yang ini gambarnya cat tumpah itu adalah warna yang ada di dalamnya, ya kan? Terus kalau yang outline color, ini adalah yang ada di luarnya atau garis luarnya, seperti itu. Nah, berhubung di sini yang mau saya hilangkan adalah outline color-nya, maka saya klik gambarnya di sini, ya kan? Klik objeknya dulu atau bentuk ini. Saya kecilin sedikit lah. Nah, itu terus kita pilih ini. Nah, ini cara menghilangkan gambar, menghilangkan warna. Nah, untuk menghilangkan warna, jadi untuk fill color, ya, fill color itu diklik kiri. Kalau fill color klik kiri, maka warnanya akan hilang. Nah, gitu. Tapi kalau kita menghilangkan outline color, itu diklik kanan. Nah, hilang kan? Nah, tandanya apa hilang? Ini di sini. None. Nah, non. Sorry. Mohon maaf ya. Non. Nah, gitu. Nah, ya kan? Tandanya hilang. Ini juga sama. Semua mana kita hilangkan semua. Kita hilangkan semua bagaimana, Mas? Biar cepat. Oke, kita hilangkan semua dengan cara Ctrl A. Nah, Ctrl A itu Ctrl Alt, ya kan? Mengklik semuanya, Ctrl A aja, ketik di situ, terus kita pilih ini, klik kanan. Nah, semuanya akan hilang. Dari sini sudah bisa kita lihat ya. Mungkin bisa dilihat sendiri sama ini Nah, ini ya. Nah, jadi di sini kelihatan lebih enak, ya kan? Harus tanpa ada ini, tanpa ada outline color-nya, ya kan? Outline color-nya tadi kan sudah kita hapus nih. Nah, sekarang saya coba tambahin lagi ornamen di bawahnya sini biar nggak bolong. Nah, ini, contoh saya tambahin ornamen lagi. Kita samakan dengan yang atasnya mungkin. Nah, sama. Klik. Nah, ini. Kita tentukan dulu. Mau modelnya kayak seperti apa, ini bebas sih. Nah, seperti ini. Klik, terus pilih convert to curve. Baru kita lengkungkan. Sesuai bentuknya yang lingkaran ini. Ini juga sama. Ini klik, terus pilih ini. Nah, seperti ini. Nah, ya kan? Kita kasih warna. Semua mau kita kasih warna. Merahnya ini kita pilih yang agak gelap. Nah, agak terang apa gelap? Oh, agak terang. Nah, ini kita hilangkan kopinya. Ya kan? Nah, untuk warnanya ini bebas. Terserah nanti kita bikinnya apa. Tapi ya sesuai dengan, terus setelah itu kita Ctrl C, Ctrl V, terus kita naikkan ke atas sedikit saja. Seperti ini. Nah, ini, terus kita kasih warna kuning. Nah, terus kita turunkan dengan cara Ctrl take down. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, ya kan? Ini sudah jadi. Nah, bentar, saya rapikan dulu biar kelihatan lebih rapi sekalian. Nah,
kan? Sudah rapi nih. Nah, ya sudah paham ya kira-kira. Nanti kalau belum paham saya kasih waktunya sendiri di belakang. Oke ya. Nah, sekarang seperti ini. Nah, sudah nih. Sekarang saya tambahkan tulisan biar lebih menarik. Nah, semua nih. Saya tambahkan tulisan. Nah, untuk menambahkan tulisan di sini, ya kan? Oh iya, nanti ada. Nanti saya share untuk videonya semuanya kemarin tuh ada semua. Oke, saya sisipkan tulisan kemarin. Sisipkan tulisan adalah dengan cara mengaktifkan di sini text tool. Nah, text tool ini kita aktifkan dulu. Text tool nih kita aktifkan. Klik di sini terus kita pilih klik satu kali aja. Nah, untuk membuatnya boleh langsung di sini atau di sini. Kalau saya pilih di luar. Kenapa? Karena nanti di luar project kita ini dia nggak akan ikut kecetak gitu. Jadi diklik di sini aja ya kan biar nggak keributin maksud saya. Nah, mungkin saya zoom aja di sini biar lebih jelas ya kan. Saya aktifkan di sini text tool ya kan, kita klik di sini. Nah, kalau sudah seperti itu kita pilih tulisannya. Kita ketikkan saja tulisannya di sini. Nah, sampai seperti ini kan. Nah, terus bawahnya juga sama, saya tambahin lagi tulisan bawahnya. Klik lagi, nih. Nah, seperti ini kira-kira. Ya kan? Nah, saya paskan tengah dulu dengan yang ini. Oke ya. Nah, saya besarkan ukurannya. Nah, saya buat ini 36. Nah, untuk yang atasnya sini, jadi ketika ini posisi aktifnya ada di Pick Tool ya. Nah, ini posisi aktifnya ada di Pick Tool. Tapi kalau kita ingin menambah tulisan lagi, kita aktifkan Text Tool, kliknya satu kali saja. Jangan dikotakin seperti ini. Nah, kalau ini yang saya kotakin ada titik-titiknya ini adalah yang bernama paragraph Text Tool. Nah, paragraph Text Tool. Kalau yang satu saya klik ini, nah ini dia paragraph text. Nah, saya klik satu ini adalah artistic text tool. Nah, perbedaannya di mana? Oke, perbedaannya di sini. Jadi untuk paragraf itu sendiri adalah digunakan untuk menulis teks yang ukurannya ada banyak sekali. Mungkin tulisannya ada banyak sekali. Iya, minta nomor HP-nya boleh. Ya nanti ya. Oke, jadi gini. Nah, ini artistic text tool. Jadi kalau tulisannya itu nggak terlalu banyak, disarankan memakai text tool, ya kan? Tetapi kalau teksnya banyak nih, mungkin menu apa gitu, ada banyak. Nah, kita gunakan yang paragraph text tool seperti itu. Atau mungkin nulis puisi atau mungkin yang lain gitu. Kita bisa menggunakan paragraph text tool. Nah, saya di sini menggunakan ini artistic text tool ya, karena ini hanya segini tak tulisan saya, ya kan? Nah, yang Burger ini. Nah, untuk mengaturnya itu sendiri ada banyak, ya kan? Cuma di sini saya pilih tulisan D-nya ini. Nah, Arial ini adalah jenis fontnya yang kita gunakan, ya kan? Nah, jenis font. Cuma di sini saya gunakan jenis font Century Gothic. Nah, Century Gothic nih. Terus saya gunakan di sini, saya pertebal. Nah, ini ukurannya ya, 24 pt itu poin maksudnya. Poin di sini untuk ukurannya. Nah, cuma di sini saya gunakan B itu maksudnya adalah bold atau tebal. Next the text bold. Nah, maksudnya adalah membuat teks tersebut menjadi tebal. Nah, dia akan menjadi tebal, ya kan? Nah, terus yang selanjutnya di sini adalah burger. Nah, burger ini saya ganti juga tulisannya, mungkin dengan saya ganti fontnya juga sekalian. Nah, seperti ini. Nah, bisa terlalu kecil, kita tebal saja. Mungkin saya gunakan ukuran 100. Ya kan, seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Nah, terus saya tambah lagi tulisannya. Ini boleh Mas Copy, boleh. Ctrl D ini juga bisa, ya kan? Sama daripada ngetik lagi kan. Nah, seperti ini. Terus kita klik 2 kali pada teksnya ini. Klik. Ya, seperti ini. Baru kita hapus, baru ditulisin lagi. Gitu. Nah, contoh nih. Nah, seperti ini, ya kan? Nah, ini adalah caranya. Oke, kita perkecil aja. Ukurannya mungkin menjadi 18. Ataupun bisa kita ketik sendiri bisa 20. Nah, biar kelihatan lebih besar. Seperti ini, ya kan? Nah, tuh. Itu adalah cara membuat tulisan, ya kan? Nah, sekarang saya ingin mengurutkan tulisan tersebut biar rata persis sama tengahnya. Jadi ini kan masih belum tengah nih, belum pas tengah. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama kita gunakan adalah gini caranya, diperhatikan ya.
Yang pertama kita klik di sini adalah dengan seperti ini. Kita klik dulu yang menjadi acuannya yang mana. Contoh di sini yang saya menjadikan acuan adalah the-nya ini. Ya, the. Nah, terus yang mau saya urutkan yang mana? Burgernya. Oke, kita tekan shift-nya. Setelah itu tekan shift. Nah, yang mau saya jadikan apa namanya? Yang mau saya urutkan terhadap the ini apa? Yang burger, Mama. Kita klik di sini burger. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, lalu kita tekan C. Nah, itu. Dia akan sama posisinya di tengah. Gitu. Terus setelah itu restoran, kita klik dulu, terus kita pilih shift, tekan shift, maaf. Setelah itu kita pilih yang burger ini, klik, terus kita C. Nah, ini sudah sama rata kiri, maksud saya itu sudah sama rata tengah. Ini sudah sama persis ini, sudah rata tengah, ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, ya kan? Kita blok. Nah, ngebloknya itu posisinya di sini ya, di pick tool seperti ini. Dikotakin aja. Nah, seperti ini. Ataupun boleh klik ini terus di shift, tekan shift-nya terus klik satu persatu. Ini juga boleh, terserah kalian. Paling enak sih gini. Nah, kalau sudah seperti ini biar nggak pecah, ya kan ini tadi kan buatnya satu persatu, biar nggak pecah, itu kita tekan Ctrl G. Apa itu Ctrl G? Grouping namanya. Atau bisa diklik kanan, kita pilih group. Nah, kalau sudah saya grup seperti ini, dia akan saya pindah ke sini. Saya tarik ke sini. Itu. Ya. Kira-kira. Nah, saya perbesar nih. Nah, tulisannya biar kelihatan. Ya. Nah, seperti itu. Kira-kira nih. Nah, tambahin tulisan lagi sama Mama. Tambahin tulisan lagi, Mas. Oke, tambahin lagi. Mama, saya tambahin tulisan beli 2 gratis 1. Seperti itu. Kan? Nah, saya perbesar nih. Nah, terus saya pilih fontnya di sini. Boleh bebas ya fontnya ya. Nah, ini saya aktifkan bold ini untuk mempertebal ya. Kalau italic ini untuk miringkan, ya kan? Ini terus saya taruh di sini. Kebesaran nih, kita kecilin lagi. Taruh sini, ya kan? Nah, terus kita kasih tulisannya nih, kita berikan warna yang berbeda. Seperti itu. Diklik dulu tulisannya ya, putih. Nah, seperti ini ya. Kira-kira ini adalah cara yang apa namanya? Nah, nanti posisinya apapun itu silahkan boleh di ini, ya kan? Oke ya. Nah, kan? Oke. Terus mungkin apalagi ditambahin mungkin di sini sosial media ataupun telepon ya, telepon ya, saya kasih nomor telepon. Nah, ini bentar ya. Habis ini selesai. Saya buka sesi tanya jawab. Saya kasih telepon di sini, ngomong. Nah, kan? Kita zoom aja di sini. Kita fokuskan di sini aja maksud saya. Ini ya kan? Telepon. Seperti ini, semua nih. Telepon. Nah, untuk ordernya atau bagaimanapun. Seperti ini. Ya kan? Kita tambahin di sini tulisan lagi mungkin grand opening, ya kan? Enter grand opening. Kita perbesar tulisannya. Nah, mau saya taruh di sini. Nah, ini bisa juga nih kita taruh di tengah dengan cara mengklik center. Jadi posisinya akan ada di tengah, ya kan? Terus kita pilih fontnya. Nah, biar lebih tegas saja. Grand opening. Nah, saya taruh di sini. Setelah itu, nah
tulisan ini juga bisa saya miringkan. Nah, caranya bagaimana? Kita klik dulu. Nah, ya kan? Seperti ini. Kita klik satu kali, terus klik satu kali lagi. Nah, sampai ada tandanya seperti ini. Saya zoom aja biar kelihatan. Nah, seperti ini, ya kan? Klik. Nah, itu kita miringkan. Nah, jadi lebih keren. Nah, itu ya, kira-kira ini adalah cara mudah untuk membuat flyer. Jadi seperti itu. Iya. Mas, kalau dari foto bisa nggak? Oke, ya nanti saya jelaskan. Oke. Jadi seperti ini ya. Oke. Nah, ini adalah cara pembuatan flyer yang secara mudah apa namanya? Yang secara mudah kita buat, bisa kita buat, ya kan? Hasilnya memang belum terlalu rapi, tapi nanti tergantung dari kalian sendiri. Kalau seumpama ini kurang rapi atau kurang bagaimana, itu tergantung dari kalian sendiri ketika mendesainnya. Tuh. Ini mungkin, ya kan? Ini bisa kita geser, tergantung dari kitanya. Oke ya. Oke. Itu tadi pembuatan dari apa namanya ini? Flyer ya kan? Flyer makanan nih. Nah, besok akan saya tambahin lagi. Nah, kalau seperti ini sudah saya bentar ya, saya sudah ya, ini sudah. Terus sekarang saya lanjutkan di sini. Saya buka ini siapa ya? Sharing saja. Apa ini? Oke, itu tadi pembuatan dari apa namanya? Pembuatan dari ini, pembuatan dari flyer ya kan sudah saya contohkan itu tadi. Nah, itu termasuk mudah ya. Jadi kalau seumpama kalian ingin membuat flyer yang lain itu bisa. Oke, silakan yang ingin bertanya saya buka. Ya, acaranya ini tiap pagi ya. Jadi acaranya ini tiap pagi. Oke, sudah silahkan kalau yang ingin bertanya. Ya silahkan diaktifkan dulu fotonya ya, apa videonya. Bisa saya screenshot di sini sebagai bukti ya. Jadi silahkan, boleh yang mau boleh. Ini sudah saya, ya benar acaranya tiap pagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa melalui ini. Nah, saya dan hari apa sampai hari apa Mas? Oke, sebenarnya ini cuma 3 hari dari kemarin sih, karena program kita itu 3 hari bisa membuat flyer sama bisa membuat. Oke ya. Oke, saya baca satu persatu. Videonya bisa diaktifkan ya sambil ini ya. Ini sudah bisa ngomong juga. Mas, ini acaranya hari apa tiap pagi ya? Fotonya ada, tinggal tulisannya aja buatnya. Bisa. Nah, ya nanti saya tuliskan nomor HP saya ya. Nyapa Mas. Oke, nanti koridornya saya aktif apa namanya saya share ya. Oke, silahkan. Nah, cara sisipkan tulisan gimana Mas? Minta link YouTube-nya. Oh, sisipkan tulisan tadi sudah ya. Jadi kita aktifkan dulu apa namanya linknya, apa toolnya yang text tool tadi, terus baru di ini di apa namanya saya screen aja, share aja ya screennya. Nah, coba nih di sini. Nah di sini ini diaktifkan dulu, baru diklik di sini, ya kan? Nah sama yang seperti saya ajarin tadi. Klik text toolnya ini diaktifkan dulu. Pokoknya ini teks ini kalau ini nggak diaktifkan, kita ngetik pun dia nggak akan keluar. Gitu. Baru kalau sudah seperti ini, baru diklik satu kali saja. Nah, baru bisa diketik. Tuh ya. Nah, kalau untuk memindahnya atau mengubahnya itu silahkan diarahkan ke Pictool ini, ya kan? Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan diketik di kolom komentar, kolom chat ya. Nah, itu. Nah, seperti ini, ya kan?
Nah, ini nanti di sini juga ada nih, apa namanya, untuk pengaturan mungkin bentuk hurufnya, ya kan? Terus ukurannya di sini juga ada. Nah, kalau warna di sini sama, kalau pemberian warna itu sama semua. Ya, oke, saya buka lagi. Pertanyaannya apa nih? Ya, oke. Yang kalau nggak kedengaran bisa ngetik di Zoom chat aja ya. Di chatnya itu bisa. Mas minta aplikasi Corel Draw-nya. Oh iya boleh, nanti saya share ya. Untuk linknya nanti bisa di saya share. Mas kalau foto dari saya sisipkan tulisan sudah ya, minta nomor Mas. Oke, boleh boleh. Nanti saya share ya. Mas kalau dari foto bisa nggak tinggal tulis nama aja, ajarin caranya. Bisa, dari foto saja bisa, dari foto asli selayarnya. Oke, itu. Ada pertanyaan lagi mungkin yang bisa saya bantu jawab? Jadi kalau nomor HP saya ini ya, ini nomor WA juga sih. Saya ketikkan di sini ya. Oke, itu nomor everyone. Oke, ini nomor WA saya. Ya nanti saya, ya alhamdulillah. Ya terima kasih. Sama-sama. Oke, jadi gini, kalau di dalam ini nanti tak kabarin lagi kalau ada. Sebenarnya ada sih, cuma nanti tergantung dari anunya kita. Amin ya Allah. Aplikasi Corel Draw-nya. Iya bisa-bisa nanti saya apa lagi. Kalau dari foto bisa nggak? Bisa. Jadi kalau foto itu bisa. Penting itu ada gambarnya. Contoh nih, contoh ya. Saya share screen aja. Nah, contoh nih. Contoh ya. Contoh kita bikin ini ya. Contoh nih. Oke. Nah, mungkin ini ya. Mungkin ini dari contohnya Mas. Oh iya, contoh iya. Ini contoh nih. Kalau semua penting itu gambarnya itu gambar jadi ya. Nah, gambar jadi itu maksudnya bagaimana? Nah, jadi gini. Jadi kalau gambar jadi itu adalah seperti ini. Ketika kita mempunyai gambar, ya kan? Nah, ini punya gambar saya banyak nih. Nah, ketika saya punya gambar dan gambar tersebut adalah formatnya JPEG atau PNG. Lah, untuk mengetahuinya bagaimana, Mas? Nah, untuk mengetahuinya adalah gambar yang biasanya dikirimkan di WA ataupun yang ada di HP panjenengan semuanya itu adalah gambar yang sudah jadi gitu. Nah, ini contoh nih. Saya punya gambar ya mungkin. Nah, gambarnya mungkin seperti ini. Nah, ini background. Nah, saya carikan dulu. Nah, saya carikan dulu yang jelas. Nah, saya di sini punya gambar nih. Nah, contoh nih. Ya kan, saya punya gambar Rek Ponorogo. Nah, gambar Rek Ponorogo ini bisa saya lihat di HP saya. Nah, maksud saya ini adalah gambar jadi. Nah, untuk mengetahui bagaimana ini gambar jadi atau tidaknya, itu biasanya dilihat dari sini. Nah, ini biasanya ada keterangannya JPEG image atau PNG image seperti itu. Nah, contoh nih. Sekarang gambar ini saya masukkan ke dalam Corel. Ini. Nah, ya kan? Contoh nih. Ya, sama-sama ya. Oke, diperhatikan dulu aja. Oke, jadi seperti ini. Jadi gambar tersebut itu
Nah, gambar seperti ini. Nah, gambarnya ini kan kotak nih. Nah, contoh nih, saya ingin bikin frame lagi, Mama. Frame tersebut adalah lingkaran. Nah, seperti ini lingkaran. Lingkaran sama tulisan. Nah, jadi ini anu ya, baru ya. Oke. Nah, layout ini akan saya masukkan ke dalam lingkaran tersebut. Caranya sama seperti memasukkan burger ini. Nah, ini tadi kan burger, ya kan? Sekarang ini. Layout ini akan saya masukkan ke dalam lingkaran ini. Caranya seperti ini. Kita klik dulu gambarnya, ya kan? Gambar JPEG tadi yang kita masukkan melalui proses import ataupun bisa melalui proses ngedrag. Ya, ngedrag itu maksud saya ditarik seperti ini, itu namanya drag ya. Nah, seperti itu, import. Nah, kalau sudah saya import seperti ini, ya kan? Terus kita klik gambarnya, jangan diklik, jangan ya, ini diaktifkan dulu yang bagian pick tool ya. Nah, pick tool ini diklik ininya apa? Gambar reaknya ini. Terus setelah itu kita pilih efek. Efek sama yang kayak tadi. Terus pilih plus insert frame. Nah, kalau sudah berubah tanda panah seperti ini, kita arahkan ke lingkaran. Nah, jadi seperti itu. Ya kan? Nah, Mas, kalau seumpama nih, yang mau saya tampilkan reaknya itu biar agak lebih kelihatan gitu. Nah, ini kan diperbesar kan. Nah, caranya itu adalah seperti ini. Kita klik di sini lingkaran, terus kita pilih klik kanan, kita pilih edit power clip. Nah, seperti ini. Coba diperhatikan di sini. Nah, tanda lingkaran tersebut ada birunya ini kan. Nah, biru ini adalah sebuah tanda. Jadi tanda di dalam biru tersebut itu yang ditampilkan di dalam Corel Draw. Nah, yang di luar biru itu dia nggak akan tampil, nggak akan keluar seperti itu. Nah, contoh nih, saya perkecil aja. Nah, seperti ini kira-kira. Kalau sudah selesai kan. Nah, ini ada tandanya. Klik sini, pilih aja finish editing this level. Nah, ya kan, biar lebih enak kelihatan. Nah, ini adalah fungsi dari power clip. Nah, tadi efek power clip itu tadi. Kan? Nah, seperti ini. Ya kan? Oke, kalau seperti itu. Nah, ini sudah nih. Nah, sekarang coba lagi. Mas, kalau nggak jadi bagaimana? Nah, kalau nggak jadi, ini caranya adalah seperti ini. Kita klik sini, gambar yang tadi, terus kita pilih ekstrak konten. Nah, jadi kita setelah memasukkan tadi menggunakan power clip, sekarang kita keluarkan, ya kan? Dan menggunakan ini ekstrak konten. Nah, dia keluar, ya kan? Nah, ini juga sama. Lingkarannya tadi masih, lingkarannya tadi masih ada. Cuma ada tanda silang. Nah, tanda silang ini sebenarnya ketika kita cetak pun dia nggak akan muncul gitu. Nah, terus kalau seumpama ini mengganggu, ya kan? Seumpama mengganggu nih. Wah, ganggu Mas, nggak enak dilihat. Oke, kalau ini seumpama mengganggu, kita pilih saja di sini ini kita del aja, ya kan? Kalau mengganggu ya, kalau mengganggu ini kita pilih ini, jangan di del. Nah, ya ini speakernya saya aktifkan ya. Nah, frame tape-nya ini dipilih aja yang non. Nah, dia hilang. Nah, dia hilang. Ya kan? Nah, oke. Dia hilang di situ. Oke, itu. Jadi mute aja ya. Hanya ini tak aktifkan. Nah, dia hilang. Itu tandanya berarti sudah pernah tak buat ini, tak buat sebagai power clip. Nah, sekarang gini. Gambar yang ini, lah tadi kan masih ini kan, apa namanya? Tadi kan Nah, tadi kan gambar reaknya tadi kan sudah apa namanya? Bentar, saya skim lagi. Nah, sudah saya masukkan ke dalam lingkaran ini. Nah, sekarang saya ingin memasukkan gambar reak ini. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan mungkin. Ditanyakan di kolom chat aja ya. Nah, ini silakan. Oh, pakai aja. Oke, jadi gini. Ini reoknya ini akan saya jadikan background-nya di kata halo ini. Caranya bagaimana? Nah, ini perlu diperhatikan ya. Nah, tulisan halo ini dia masih berbentuk sifatnya adalah berbentuk tulisan atau teks. Nah, sedangkan untuk mengaktifkan power clip ini, biar gambar ini bisa masuk ke dalam sini, itu formatnya sifatnya harus berbentuk objek. Nah, caranya bagaimana? Adalah dengan seperti ini. Kita klik tulisannya ini,
kita klik kanan, ya kan? Terus kita pilih convert to curve atau control key. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah convert to curve seperti ini, tulisannya ini nggak akan bisa berubah, cuma bisa diperbesar, diperkecil saja. Itu. Nah, ini sudah menjadi objek, bukan tulisan lagi. Jadi kalau sudah seperti ini, tulisannya nggak akan bisa diubah ataupun diganti. Nah, ini kan, contoh nih. Kalau sudah seperti ini, nah, terus kita pilih gambarnya riotnya ini, terus kita pilih efek, pilih power clip, pilih insert, frame, kita masukkan ke sini. Itu. Jadi kan, nah, kalau sudah, semuanya kita perbesar aja sekalian. Edit power clip. Nah, jadi seperti ini. Kita perbesar aja sekalian, biar kelihatan. Nah, ya kan? Nah, jadi gambarnya ini akan masuk ke dalam tulisan tersebut. Tapi harus diingat, kalau masih dalam bentuk teks, dia nggak akan bisa. Contoh nih, saya ganti gambar yang lain ya. Ini nggak terlalu enak dilihat. Oke, mungkin contoh gambar yang lain. Saya masukkan di sini mungkin. Bentar ya, saya carikan dulu gambarnya. Nah, background. Nah, mungkin ini ada gambar kota ya. Nah, saya masukkan ke dalam sini, gambar kota tersebut. Nah, ya kan? Ini gambar kota, ini backgroundnya. Ini gambarnya sudah jadi maksud saya. Nah, seperti ini. Terus kita pilih efek, power clip, plus insert, edit power clip. Nah, kemana dia? Ya, paskan dulu aja di sini. Kita perkecil. Pokoknya ya sampai menutupi inilah. Terserah kalian juga. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi gitu. Enakan dilihat. Nah, ini sudah nggak bisa saya format lagi. Ya kan, maksudnya saya ubah tulisannya nggak bisa. Karena apa? Ini bentuknya adalah bitmap. Ya, bentuknya adalah objek, bukan lagi sebuah ini ya. Bukan lagi sebuah tulisan gitu. Kalau tulisan kan masih bisa kita ubah nih. Nah, ini kan di sini masih ada, ya kan? Kalau ini nggak ada, karena sudah kita ubah fungsinya. Ya kan? Nah, ini masih ada. Oh, ya kan? Ini mau saya ganti seperti ini juga bisa. Gitu. Oke, itu tadi yang terkait dengan tulisan. Sekarang kita kembali lagi ke sini sebentar. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, ini formatnya masih dalam bentuk CDR, ya kan? Nah, kita save dulu dengan cara ini file save, jangan save as ya, save aja. Kalau save kalau sudah jadi, kita pilih save, pilih boleh ditaruh di D atau di E, jangan di C ya. Kalau di C nanti dia akan hilang, di D atau di E, di hard disknya komputer atau di laptopnya panjenengan sekalian. Nah, kalau sudah seperti itu, pilih apa? Boleh buat folder sendiri yang berisi mungkin foldernya Corel atau yang lain itu boleh. Kalau di sini saya sudah punya sendiri, saya buat sendiri ya kan, namanya Corel di sini. Terus kalau sudah ini ini nggak usah diutik-utik karena same as type-nya ini kita pilih aja CDR karena ini Corel Draw ya kan, kita pilih save. Nah, dia otomatis nge-save. Nge-save-nya di mana? Oh, di D, di Emacs, Corel, apa namanya, folder apa namanya, file kita namanya flyer.cdr gitu. Nah, gambar ini hanya bisa saya lihat menggunakan Corel, hanya bisa menggunakan Corel saja. Kalau tidak bisa saya gunakan untuk melihat melalui HP. Nah, caranya biar kita bisa melihat melalui HP bagaimana? Nah, kita export namanya. Kita tadi kan impor memasukkan, sekarang export adalah mengeluarkan. Jadi kita mengeluarkan hasil gambar kita ini, ya kan, biar bisa dilihat. Mungkin kalau kita punya apa namanya? Mungkin kalau kita punya pelanggan atau mungkin pelanggan sebagai desain grafis gitu ya. Nah, ini juga bisa nih. Caranya adalah dengan cara seperti ini. Kita pilih file, kita pilih export. Nah, seperti ini. Habis ini saya sisipkan di dalam chatnya. Nah, di sini. Nah, kan? Nah, filenya ini dipilih dua saja, JPEG atau PNG. Nah, kalau saya sarankan, kalau sementara ini kita pilih JPEG aja dulu. Nah, JPEG, JPG. Ini ada banyak nih. Sampai bawah masih ada. Ya kan? Kita pilih aja di sini JPEG. Nah, kalau sudah JPEG, nah kita tentukan dulu nyimpennya mau di D atau di E atau yang dimanapun boleh.
ada di flash disk langsung juga boleh. Nah itu kita pilih file name-nya apa, flyer. Save as type-nya apa, JPEG, JPEG. Nah, kalau sudah di export, klik aja di export. Nah, kalau sudah seperti ini, export tuh JPEG. Nah, kalau sudah seperti ini nggak usah diatur, biarkan aja, karena sudah kita atur sebelumnya. Terus kita oke. Nah, seperti itu. Sudah jadi, Mas. Sudah jadi. Sudah masuk ke dalam sini. Nah, tadi kan sudah saya cari di sini. Nih. Nah, di sini. Nah, sudah saya masukkan nih. Nah, ya kan? Nah, ini berarti saya nggak perlu buka Corel lagi, langsung bisa saya lihat, saya preview. Oh, ini punya saya ternyata. Seperti itu. Oke ya. Oke. Nah, kalau sudah nih, sekarang saya masukkan coba ke dalam chat. Saya kirimkan ke dalam chat ya. Saya stop share dulu. Oke ya. Nah, sekarang di sini saya coba masukkan file. Ya komputer. Nah, ini jadi gambarnya ini bisa dilihat di situ. Oke. Next, terus kita pilih di sini tadi apa namanya, flyer ya. Nah itu. Nah itu ya. Nah, ukurannya memang terlalu besar, 1,15 MB. Masih proses mengirim. Jadi itu apa namanya, tanda ini sudah saya kirimkan di situ. Jadi gitu. Jadi untuk ini apa namanya, filenya yang saya Corel Draw itu sudah bisa di ini ya. Nah itu silakan dibuka di chatnya, kolom chatnya itu tadi. Nah itu sudah bisa dilihat di HP panjenengan semuanya. Tuh. Ya kan? Tuh. Jadi kalau terus perbedaannya apa Mas? Save sama export itu tadi. Jadi gini, perbedaannya itu gini. Jadi kalau save itu dia digunakan untuk menyimpan project kita. Jadi setiap saat itu bisa kita edit, terus bisa kita apa namanya? Bisa kita bisa kita buka kapanpun itu. Kalau semua bisa kita ganti tulisannya atau mungkin ganti fotonya, itu boleh bisa. Nah, terus kalau yang ekspor itu adalah hasil jadinya kita. Jadi hasil jadinya kita, mama saya ini sebagai desainer ya kan, saya mempunyai project untuk membuat sebuah flyer. Nah, saya kirimkan ke dalam ini, saya kirimkan ke semuanya, semua orang gitu. Saya kirimkan ke klien saya gitu. Mas, hasilnya kayak gimana? Nah, saya kirimkan ke klien saya tersebut menggunakan format JPEG atau PNG itu tadi, ya kan? Kalau sudah saya kirimkan, itu nanti dia akan otomatis, oh ini Mas hasilnya, iya, oh iya Mas langsung cetak saja seperti itu. Nah, kalau mencetak itu sendiri, itu kita bisa menggunakan ini ya, projectnya, filenya yang ini, hasil save-savean itu tadi, atau yang formatnya Corel Draw itu tadi. Gitu. Oke ya. Itu tadi pembelajaran untuk hari ini. Untuk besok itu masih ada. Untuk besok masih ada. Kalau ada pertanyaan lagi mungkin silahkan saya buka pertanyaannya. Oke, silahkan untuk ini ya. Yang ingin bertanya mungkin silahkan. Ya, silahkan boleh. Ya, silakan. Ya, silakan kalau ya ada yang ingin ditanyakan lagi. Mas, flyernya nggak bisa di-download. Dari Corel ke PNG gimana, Mas? Para Corel ke PNG itu hanya beda formatnya saja. Jadi sama sebenarnya. Jadi gini, kalau saya jelaskan begini ya. Sebentar, saya share screen dulu aja. Jadi gini, kalau PNG itu dia semacam seperti logo. Gitu. Jadi logo belakangnya kan itu kosong ya kan? Seperti ini, mungkin saya punya logo nih. Nah, belakangnya kosong dan logo tersebut itu bisa diterapkan di dalam kemanapun. Oh, ini nih. Nah, ini PNG. Kenapa saya bilang PNG? Karena ini belakangnya kosong, nggak ada apa-apanya, ya kan? Kalau JPEG, nah ini juga PNG sama. Nah, ini PNG juga. Nah kalau JPEG itu belakangnya pasti ada backgroundnya seperti ini.
Nah, ini juga sama. Ini PNG. Jadi PNG ini lebih mudah digunakan untuk membuat sebuah logo gitu. Jadi belakangnya itu nggak ada background-nya. Loh, nanti jadi kalau penerapannya ketika saya masukkan ke dalam Corel, ya kan? Contoh nih, ini logo saya. Saya masukkan ke dalam sini. Saya masukkan ke sini. Perkecil. Nah, ini yang nggak bisa ya kamu dibuka. Nanti saja. Nah, ini yang hasil PNG. Nah, kalau JPEG, Mas. Nah, kalau JPEG seperti ini, contoh nih. Nah, ini yang contohnya PNG. Oh ya, ini PNG. Nah, kalau JPEG, dia itu belakangnya ada background-nya. Biasanya warnanya putih. Nah, seperti ini. Ini JPEG. Nah, ya, tahu ya perbedaannya ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau semua logo-logo perusahaan itu paling mudah menggunakan PNG. Jadi kalau flyer kayak gini itu paling mudah yang menggunakan JPEG saja. Ya kan? Ini yang PNG hasil jadi, yang ini JPEG yang hasil jadi. Ada dua. Ya. Itu tadi perbedaannya. Itu kira-kira. Ya kan? Jadi kalau PNG ini disarankan untuk pembuatan sebuah logo. Karena kan logo mau diterapin kemanapun namanya. Pasti dia akan background seperti ini ya kan, mau taruh manapun, mau saya taruh sini dia tetap sama, itu nggak akan berubah, belakangnya nggak akan ada putihnya. Tapi kalau ini dia ada putihnya dan dilihat nggak enak ya kan? Ini adalah JPEG, hasil JPEG-nya kayak gitu. Oke ya, oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Corel ke PNG bagaimana Mas? Ya karena dari Corel ke PNG itu ini nanti nge-save-nya kita ini aja, file export ya kan, kita pilih PNG di sini. Nah, gini. Perlu diperhatikan ya kan, file PNG sama JPEG itu pasti ada selisihnya, lebih besaran PNG. Karena apa? PNG itu pasti akan lebih besar gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga filenya JPEG itu juga akan lebih besar. Selain selain JPEG sama PNG ya kan, kita juga bisa membuat menjadi PDF. Nah, PDF juga bisa, ya kan? Nah, PDF nih, contoh PDF. Ini ekspornya, maksudnya itu outputnya gitu maksud saya. Nah, oke aja. Contohan ini. Ya, agak luar ya. Oh ini ada. Mana tadi? Ctrl E atau export ini juga bisa menggunakan Ctrl E gitu. Agak luar. Oh langsung ke sini mungkin. Nah, saya cari di sini ya. Player. Oh ya. Nah, ini hasilnya PDF nih. Hasil keluarnya tadi. Nah, ini yang PDF. Jadi kita bisa membuat apa namanya? PNG, apapun itu gitu. Perbedaannya di sini. Cuma perbedaannya hanya di belakangnya ada ini, di belakangnya ada backgroundnya sama di belakangnya kosong gitu kok. Nggak ada backgroundnya. Ya, jadi sama kedua ini. Perbedaannya ada di dua ini. Nah, ini tergantung kebutuhan juga. Kalau kalian bikin logo, kalau kalian bikin ini apa namanya logo belakangnya kan harus kosong tuh, nggak ada backgroundnya kayak gitu, kita menggunakan PNG. Pokoknya yang belakangnya nggak ada ininya, sama kita gunakan PNG. Sama kayak BG kemarin, remove BG kemarin, remove background, ya kan? Ya, dia akan berfungsi sebagai PNG. Karena apa? Karena backgroundnya nggak ada, ya kan? Sama hasil kayak burger tadi loh. Burger tadi kan saya remove background kan, lah remove background itu tadi kan dia kosong. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada, Mas, pelayannya nggak bisa di-download. Oh, beneran lah. Dicoba aja lagi. Karena ini bisa kayaknya sih. Kalau saya bisa. Nah, ya. Oh iya. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama.
Besok masih ada. Besok saya akan ajarin efek. Nah, jadi kita sebenarnya 3 hari saja, mulai dari kemarin. Kita belajar cepat. Jadi karena pembelajaran ini katakanlah di sini adalah tidak terlalu lama. Maksudnya itu kan kalau terlalu lama itu akan memang akan membosankan gitu. Jadi kita 3 hari 2 jam gitu. Jadi gitu. Oke. Uh, Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan lagi, silahkan untuk menanyakan di kolom chat ya. Mas minta siaran ulang kemarin. Iya, nanti saya share ya linknya ya. Iya, nanti saya share linknya. Ada kok. Ada kemarin tuh buat, iya. Nanti saya share untuk siaran ulang kemarin. Sebenarnya sama saja, cuma kemarin itu lebih ke pengarahan pembuat apa ini. Pengenalan tool-tool yang saya gunakan di dalam CorelDRAW. Ada pertanyaan lagi mungkin untuk hari ini? Kalau tidak ada, Mas jangan lupa link CorelDRAW aplikasinya. Oh iya, nanti saya ini ya, saya upload dulu, nanti bisa di download ya. Kira-kira yang mana digunakan, nanti ikutin instruksi saya saja. Nanti ada catatan di situ, kira-kira laptopnya cocoknya mana. Oke, kalau sudah saya kira tidak ada pertanyaan ya, karena ini sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Besok saya akan melanjutkan lagi. Saya akan menambahkan efek-efek yang ada di dalam situ, ya kan? Oke, itu yang bisa saya ajarkan untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat untuk hari ini. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.